Hai teman-teman, kenalin nama aku Stefani Karisma dan aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Nah, di kesempatan kali ini aku akan bahas sebuah kasus yang lagi viral banget di mana-mana, di Instagram, di Twitter, bahkan di TikTok semua orang ngomongin ini. Apalagi kalau bukan kasusnya Isabella Guzman. Buat teman-teman yang belum tahu, dia ini viral karena dia bunuh ibunya sendiri di rumahnya sendiri. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah karena paras cantiknya. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran, langsung aja kita tonton videonya. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, within a second you'll be coming back for second with your play. You just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Got gun kinda crazy, she's poison but tasty. And people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. See, someone said, don't drink her potions. She'll kiss your neck with no emotion. When she's mean, you know you love it. She tastes so sweet, don't sugarcoat it, no, no, you'll play along. Nah, gimana teman-teman? Cantik kan si Isabella Guzman ini? Tapi kalian harus ingat ya, secantik dan seganteng apapun seseorang, itu nggak bisa jadi alasan pembenaran mereka untuk menyakiti orang lain. Nah, jadi langsung aja kita ke kasus utamanya. Aku akan menceritakan sedikit tentang latar belakang si Isabella Guzman ini. Jadi, nama lengkap Isabella ini adalah Isabella Yunmi Guzman. Ia lahir di Colorado, Amerika Serikat pada Juni 1995. Orang tuanya adalah Yunmi Hoy dan Robert Guzman. Namun saat Isabel ini berusia 3 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan hak asuh si Isabel Guzman ini jatuh ke tangan ibunya. 1 tahun setelah perceraian orang tuanya, Yun Mi Hoy ini memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ryan Hoy. Nah, setelah pernikahan kedua ibunya, si perilaku Isabel ini mulai berubah. Ia jadi sering marah, agresif, dan bertengkar dengan ibunya. Ia merasa ibunya ini egois dan tidak memikirkan perasaannya. Ia juga berpikir bahwa tidak akan ada laki-laki yang bisa menggantikan posisi ayahnya. Nah, kemudian saat Isabel ini berusia 7 tahun, ibunya mengirimkan ia ke rumah ayahnya karena ibunya ini merasa kewalahan atas tingkah laku Isabel yang sulit diatur dan nakal. Nah, tapi masalahnya adalah ibu tiri Isabel yang merupakan istri dari Robert Guzman ini tidak suka dengan keberadaannya dan ia kerap kali memukuli Isabel. Nah, akhirnya si Isabel ini kembaliin lagi ke ibunya, tapi hubungan mereka ini malah semakin parah gitu. Mereka jadi lebih sering bertengkar, bahkan bukan cuma adu mulut biasa, tapi Isabel juga kerap kali menggunakan kekerasan fisik. Nah, yang lebih miris lagi, Isabella ini juga terperangkap di toxic relationship di mana pacarnya ini abusive dan kerap melakukan kekerasan kepadanya. Sebenarnya, Isabella ini sudah memutuskan hubungan dengan pacarnya itu beberapa hari sebelum insiden naas ini terjadi. Tapi setelah itu pacarnya ini malah menguntit, mengancam, dan bahkan diam-diam menerobos masuk ke rumah Isabella tanpa izin. Nah, puncaknya adalah 1 hari sebelum insiden pembunuhan itu terjadi, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2013. Isabel dan Yunmi Hoy bertengkar hebat karena ada tetangga yang melaporkan kepada Yunmi mengenai mantan pacar Isabel yang diam-diam masuk ke rumah mereka.
Mereka bertengkar hebat, bahkan Isabel sampai meludahi Yunmi. Keesokan paginya, Yunmi terbangun dengan sangat kaget karena ia menerima pesan bernada ancaman dari Isabel yang berbunyi, "You will pay." Yunmi merasa sangat ketakutan sampai akhirnya ia memutuskan untuk menelepon polisi. Polisi datang dan menasihati Isabel. Setelah itu, Isabel terlihat lebih tenang. Sore harinya ketika Yunmi pulang kerja, ia menanyakan keberadaan Isabel ke suaminya. Rian menjawab bahwa Isabel sempat terlihat di dapur beberapa saat yang lalu. Setelah itu, Yunmi izin mandi ke lantai atas. Namun tidak lama setelah itu, Rian mendengar suara dentuman yang sangat keras dan ia bergegas lari ke lantai atas. Ia sangat kaget ketika melihat darah mengalir dari bawah celah pintu kamar mandi dan langsung menelepon polisi. Kemudian terdengar suara teriakan yang sangat keras dari Yunmi dan setelah itu Isabella keluar dari kamar mandi dengan tatapan kosong tanpa sepatah kata pun dengan membawa pisau bersimbah darah di tangan kanannya. Kemudian polisi datang dan memastikan Yunmi sudah meninggal di tempat dan hasil autopsi mengatakan bahwa terdapat 31 tusukan di wajah dan 48 tusukan di leher. 16 jam kemudian, Isabella berhasil ditangkap di lapangan parkir dekat rumahnya. Namun, akhirnya pengadilan menyatakan bahwa Isabel tidak bersalah karena ia didiagnosis mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid di mana ia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Saat ini, Isabella masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Colorado sampai ia dianggap sembuh dan dianggap tidak akan membahayakan masyarakat. Nah, kalau ditilik dari teori psikologi perkembangan, masa kecil Isabella Guzman ini bisa dibilang lumayan berat ya, di mana orang tuanya bercerai dan ia mendapat kekerasan dari berbagai pihak. Isabella juga kerap menyebutkan bahwa ia membenci ibunya yang dianggap egois dan tidak memikirkan perasaannya. Menurut teori milik Santrok, kurangnya kelekatan emosional dengan ibu pada masa awal perkembangan dapat menyebabkan subjek kesulitan mengembangkan rasa kepercayaan dan keamanan yang menyebabkan ia menjadi individu dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kecurigaan. Kemudian, Yoon Mi Hoi juga menunjukkan gaya pengasuhan yang avoidant dan neglectful, di mana ia mencoba memberikan Isabella ke rumah ayah kandungnya saat ia berusia 7 tahun karena ia merasa kewalahan dengan perilaku Isabel. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketertolakan dalam diri Isabel yang menyebabkan hubungan mereka semakin buruk. Anak dengan pola asuh neglectful cenderung memberontak, agresif, suka melawan, rendah diri, kasar, dan dalam kondisi terburuk, anak dapat mengalami gangguan psikologis yang mendalam. Dalam hal ini, Isabel akhirnya didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Kemudian, perceraian orang tua dan kekerasan yang dilakukan ibu tirinya yang merupakan pengalaman traumatis bagi Isabel juga dapat menimbulkan ketakutan yang besar baginya. Namun, sayang sekali, ia tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya ia dapatkan. Di sini, peran orang tuanya dalam meregulasi emosi Isabella juga dapat dibilang kurang baik, atau dapat disebut emotion dismissing approach, di mana mereka mengabaikan emosi negatif Isabel dan tidak membantu Isabel mengelola emosinya. Menurut profiler FBI Mary Ellen, ketika melihat kasus pembunuhan yang dilakukan Isabel, dari cara pembunuhan, senjata yang dipakai, dan korban yang merupakan ibu kandungnya sendiri, dapat disimpulkan bahwa insiden ini adalah luapan emosi yang mendalam dari pelakunya. Menurut Mary, perilaku kasar Isabel seperti meludahi, memukul, menendang, dan mengancam ibunya harusnya tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi perilaku kasar yang dilakukan Isabella ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan bukan hanya 1-2 hari saja. Kenakalan remaja yang dilakukan Isabel bisa jadi disebabkan oleh perilaku antisosial yang diakibatkan oleh pengasuhan yang kurang terampil, kurangnya perhatian pada anak, perselisihan keluarga, metode disiplin yang kurang sesuai, kekerasan fisik, ataupun kenakalan yang dilakukan oleh saudara dan teman sebaya. Nah, jadi cukup sekian analisis saya mengenai kasus Isabella Guzman ditilik dari perspektif psikologi perkembangan. Sebagian besar teori yang saya pakai dikutip dari buku Santrok, Lifespan Development. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton.